Akhirnya Wahabi jadi kuburin juga. Mereka sholat di kuburan Yazid Jawas. Yang kedua, ternyata Wahabi Khawarij suka meramaikan kuburan dan menyepikan masjid. Bukankah ada hadis yang melarang sholat di kuburan dan sholat menghadap ke kubur? Kok Wahabi malah sholat di kuburan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, lagi rame beredar sebuah postingan ya, yang dimana postingan tersebut menampilkan gambar pengikut atau jamaah dari Ustadz Yazid Jawas rahimahullah melakukan sholat di kuburan. Dan hal ini pun ya dicap oleh yang memposting dengan caption, ternyata Salafi juga kuburiyun, ya ibadah di kubur, nyembah kuburan. Pertanyaannya adalah, benarkah hal ini? Teman-teman, setidaknya ada dua model orang ketika mendengar berita ya. Yang pertama, selalu mencari tahu atau memastikan kebenaran berita tersebut. Yang kedua, model yang kedua adalah pendengki, para pembenci, sehingga berita tersebut ia jadikan bahan olok-olok untuk menjatuhkan orang yang ia benci. Dan dalam kasus ini, insya Allah saya akan membahasnya. Dan hal ini terkait Ustaz Zuna Yazid rahimahullah, yang kemarin ramai ya manusia yang menyolatkan beliau setelah beliau dimakamkan. Setelah viral gambar video proses pemakaman Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, maka para pembenci beliau ya sepertinya tidak senang dengan hal tersebut. Ya seperti biasanya ya, mereka mencari celah untuk mengobarkan api-api fitnah. Dan fitnah yang tersebar lumayan banyak teman-teman. Fitnah tersebut akan saya bahas dua di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka mengatakan akhirnya Wahabi jadi kuburin juga. Mereka sholat di kuburan Yazid Jawas. Yang kedua, ternyata Wahabi Khawarij suka meramaikan kuburan dan menyepikan masjid. Ya munculnya dua fitnah ini ya karena mereka melihat gambar-gambar orang-orang yang sedang menyolatkan Ustadz Yazid rahimahullah setelah beliau dikebumikan ya, sehingga bagi mereka ini tidak ada bedanya dengan mereka yang juga sering disebut kuburiyun, yang suka meninggikan kubur, ngalap berkah ya di batu nisan, mencipok makam kiai dan seterusnya. Bagi mereka tidak ada bedanya antara Wahabi dengan kuburiyun, sama-sama sholat di kuburan. Padahal itu dilarang dan sama saja menyembah namanya. Baik teman-teman ya, saya akan menjawabnya di sini. Hadakumullah. Kalian wahai para pengekor hawa nafsu ya. Kalian tidak henti-hentinya menyebar fitnah di kalangan manusia diakibatkan oleh kebencian kalian terhadap dakwah salaf. Kalian seolah-olah berada di atas kebenaran, padahal kalian baru saja membuat fitnah yang amat besar. Setiap hujatan dan fitnah kalian tidak berdasar sedikit pun, hanya berasumsi-asumsi tanpa bukti, yang tentu hal ini dapat memprovokasi umat Islam. Apa yang kalian sering kerjakan itu tidak seperti yang Salafiyin lakukan. Adapun sholatnya jamaah di pemakaman Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah kemarin, itu adalah sholat jenazah yang dilakukan oleh jamaah yang belum sempat mensolati beliau. Jadi kesimpulannya teman-teman, sholat tersebut adalah sholat jenazah, bukan sholat untuk ngalap berkah, cium-cium nisan, ngambil tanah kubur, apalagi minta syafaat. Adapun kalian, ya bersama oknum-oknum kiai kalian, oknum habaib kalian, malah sholat dan sujud mengarah ke kubur wali-wali. Bahkan tak jarang diantaranya, kalian ada yang meminta keselamatan, berkah, dan kelapangan ke kubur-kubur orang yang soleh. Itukah yang kalian anggap sama, wahai manusia-manusia yang merasa paling ahlus sunnah wal jamaah? Dan lebih parahnya ya, ada di antara oknum habaib kalian yang ngigo bahwa Nabi keluar ke kubur ya, keluar dari kubur untuk berjumpa dengan cucunya, yakni si habaib yang lagi ngigo. Kalau ngigo sih mungkin ya, kami maklumi, kan lagi ngigo ya, jadi nggak sadar alias ngantuk. Itu yang pertama. Baik, adapun yang kedua, tentang subhat kalian yang mengatakan, bukankah ada hadis yang melarang sholat di kuburan dan sholat menghadap ke kubur? Kok Wahabi malah sholat di kuburan? Saya jawab, benar ya, bahwasanya Nabi melarang untuk duduk di atas kuburan dan juga melarang umatnya untuk sholat menghadapnya. Tetapi sholat yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah sholat jenazah, akan tetapi sholat yang umum kaum muslimin lakukan, yakni sholat yang ada gerakan ruku, sujud, dan duduk ya. Sholat yang seperti inilah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Dan tidak boleh seseorang sujud kepada kuburan. Jadi poinnya di sini adalah menghadap ke kuburan. Ya, sangat jelas perbedaannya kan? Sehingga sebagian oknum dari kalian yang suka sujud kepada kubur, alangkah baiknya untuk tidak menyamakan sesuatu yang tidak sepantasnya disamakan. Hadakumullah. Baik teman-teman, adapun yang ketiga, dalil akan bolehnya sholat jenazah di kuburan apabila belum sempat mensolatinya sebelum mayat dikebumikan adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya seorang laki-laki atau wanita yang paling hitam kulitnya dahulu ya menjadi tukang sapu masjid. Kemudian dia meninggal dunia dan Nabi SAW tidak mengetahui tentang kematiannya.
Suatu hari beliau teringat tentang orang tersebut. Maka beliau bersabda, apa yang telah terjadi dengan orang itu? Maka para sahabat menjawab, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Lalu Nabi kemudian SAW bersabda, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Mereka menjawab, kejadiannya begini-begini. Lalu mereka menjelaskan, kemudian beliau bersabda, tunjukkan kepadaku makamnya. Maka beliau Nabi SAW mendatangi makam orang itu, kemudian menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1337. Di dalam riwayat Muslim juga terdapat tambahan teman-teman. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya makam-makam ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan mereka cahaya karena sholat yang aku kerjakan atas mereka. Hadis di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat di kuburan, di makam orang yang belum sempat beliau sholatkan. Hadis tersebut juga sebagai bantahan untuk kalian yang menyamakan sholat kalian di kuburan dengan sholat jenazah di makam Ustadz Yazid Jawas rahimahullahu kemarin. Sholatnya jemaah kemarin tidak seperti sholatnya kalian yang ruku dan sujud kepada makam, yang jelas-jelas itu adalah pengantar kepada kesyirikan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semuanya Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama adalah sholat jenazah bagi seseorang di kuburan diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan dengan kondisinya apabila belum sempat menyolatinya sebelum dikebumikan, maka boleh sholat di sisi makamnya. Ada pula pendapat yang membolehkan sholat jenazah lebih dari satu kali tetapi ini adalah pendapat yang lemah, wallahu alam. Kemudian yang kedua, sholat yang dilarang oleh hadis. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk di atas makam atau kuburan, dan jangan pula kalian sholat dengan menghadap ke arahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 972. Maksudnya ini adalah sholat yang umum dikerjakan seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib dan semisalnya. Maka inilah yang terlarang. Karena otomatis seseorang itu akan ruku dan sujud menghadap ke kuburan. Dan itu merupakan wasilah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Waliyahudzubillah. Tidak ada kontradiksi antara hadis sholatnya Nabi di kuburan dengan hadis larangan sholat menghadap ke kuburan. Karena yang dimaksud oleh hadis larangan tersebut adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Adapun sholat jenazah tidak punya ruku dan sujud, sehingga itu perlu dibedakan. Itu pun sudah dibedakan dengan adanya hadis-hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW sholat jenazah di kuburan. Semoga video ini sudah cukup meruntuhkan fitnah para pengekor hawa nafsu yang sengaja memercikkan api-api fitnah ke tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi kita wajib juga mendoakan mereka dan kita semua dan juga saya pribadi agar semuanya diberi hidayah oleh Allah, sebab tidak ada yang aman dari tercabutnya hidayah dari diri kita. Maka mintalah hidayah kepadanya setiap saat dan setiap waktu. Ketika kebenaran itu disampaikan, maka setidaknya ada dua reaksi yang akan kita dapatkan teman-teman. Yang pertama, seseorang yang cerdas akan merenung, dan seseorang yang tidak akan tersinggung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.